Baik, Bapak Ibu sekalian, izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kasubag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat yang menangani pelayanan publik dari masing-masing satuan pendidikan lingkup Kabupaten Ngawi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul melalui platform Zoom Meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini, tanggal 20 Mei tahun 2026. Mungkin sedikit kata-kata untuk memperingati hari ini, nggih, Bapak Ibu sekalian. Hari Kebangkitan Nasional adalah panggilan untuk bergerak bersama. Mari kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, karena di tangan merekalah masa depan Indonesia. Bersama kita bangkit. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di program dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Rencang Bagor, Rembuk Nyaman Pencanangan Kebijakan bagian organisasi. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah mencapai seri kelima. Untuk topik yang akan kami bahas yaitu terkait dengan teknis penilaian PEK PPP Mandiri tahun 2026. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, maka akan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik, di mana hasil dari evaluasi ini nantinya akan membentuk indeks pelayanan publik. Salah satu evaluasi yang dilaksanakan yaitu PEK PPP atau Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB setiap tahunnya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk teknis penilaiannya seperti apa dan bagaimana akan dijelaskan oleh Bapak Raditya Gema Justisia selaku analis kebijakan ahli muda dari bagian organisasi. Kepada beliau, Pak Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Adik Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Kasubag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ngawi, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Pengelola Pelayanan Publik di satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Ngawi, yang dalam hal ini ada 50 SMP negeri dan beberapa SD negeri di lingkup pemerintah Ngawi. Kenapa memang untuk SD itu kenapa kami pilih beberapa, karena itu kita memenuhi jumlah dari unit lokus yang akan dinilai pada tahun 2026 ini itu sejumlah, untuk satuan pendidikan itu nanti sejumlah 80 unit, seperti itu. Yang kami hormati juga teman-teman dari bagian organisasi yang sudah mendampingi saya sejak kemarin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hadir di Zoom meeting pada hari ini. Dengan Zoom meeting ini merupakan merupakan inovasi dari bagian organisasi Bapak Ibu. Jadi kami mempunyai inovasi yang bernama Rencang Bagor. Jadi seperti diskusi bareng seperti ini. Kami undang Bapak Ibu yang sesuai dengan tema itu, nanti kita undang seperti ini melalui Zoom meeting ini. Alhamdulillah untuk kegiatan Rencang Bagor ini sudah memasuki seri yang kelima. Pada seri yang kelima ini
kami mengambil tema terkait PEKP3 atau pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik seperti itu. Mohon izin kami untuk share screen ya. Oke, ini kami pada hari ini mengambil judul ngobrol tentang pelayanan publik. Jadi yang pertama kenapa kami mengambil judul seperti itu? Yang pertama biar agak ini ya apa namanya nggak terlalu kaku. Jadi kalau kita ngobrol gitu kan kita seolah-olah kayak kita itu ngobrol dengan temen seperti itu. Jadi nggak terlalu kaku seperti itu. Jadi itu kami pilih judul seperti itu. Terus yang kedua selaras dengan apa namanya nama inovasi kami yaitu Rencang Bagor. Jadi ngobrol seperti itu. Jadi eh, pada tema pada hari ini kami mengambil judul ngobrol tentang pelayanan publik. Masuk. Wes. Oke. Ya wes. Mungkin Bapak Ibu apa namanya selain Mbak banter ya suaranya. SMP Negeri 2 Ngawi, SMP 1 Ya, Ngawi, dan SMP 1 Widodaren, dan SD Margomolo 1, dan SD bisa Negeri masuk. sekarang Tengah 4, mungkin masih ini masih belum pernah eh, berhubungan dengan kami terkait pelayanan publik. Jadi gini Bapak Ibu, untuk ngobrol tentang pelayanan publik pada ini, pelayanan publik itu kita mendasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kita selaku penyelenggara pelayanan yang ada di satuan pendidikan itu kita harus menghadirkan atau memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, untuk memberikan atau mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas itu ada 3 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama prinsip kepastian pelayanan, yang kedua prinsip responsivitas pelayanan, dan yang ketiga prinsip kejelasan informasi pelayanan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan publik itu yang pertama kita harus menyusun standar pelayanan publik. Jadi standar pelayanan publik itu wajib disusun oleh penyelenggara pelayanan sebagai pedoman mereka dalam memberikan pelayanan. Terus kemudian setelah menyusun standar pelayanan itu nanti standar pelayanan juga wajib untuk direview atau ditinjau ulang. Itu maksimal sekitar 3 tahun sekali seperti itu maksimal. Kemudian setelah kita menyusun dan menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publik, itu kita juga harus berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan gitu. Kemudian setelah itu kita juga berkewajiban menyelenggarakan forum konsultasi publik. Untuk forum konsultasi publik itu nanti akan kami bahas di seri Rencang Bagoran selanjutnya, karena untuk pada hari ini fokus kita adalah terkait evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai harapan publik itu adalah adanya evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tema yang pada hari ini. Kemudian ada survei kepuasan masyarakat SKM, kemudian ada pengolahan pengaduan, kemudian ada sistem informasi pelayanan dan informasi pelayanan publik. Jadi ini merupakan suatu siklus Jadi untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai harapan publik kita harus
melaksanakan yang tadi kami sampaikan tadi, mulai penyusunan standar pelayanan publik sampai dengan berinovasi seperti itu. Lanjut. Kemudian terkait apa itu standar pelayanan publik. Dasar hukum dari standar pelayanan publik itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pasal 15 huruf A, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Pasal 20 ayat 1, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ayat 2, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Kemudian dasar hukum yang kedua terkait standar pelayanan publik itu Permen-PAN RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Di dalam peraturan Menteri PAN RB nomor 15 2014 itu tentang pedoman standar pelayanan itu ada 14 komponen standar pelayanan yang terdiri dari 6 service delivery, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Itu terdiri dari 1, persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Kemudian ada 8 manufacturing, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi. Manufacturing itu terdiri dari dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Ini tadi yang terkait yang sudah kami sampaikan di awal. Pada saat kita ingin mewujudkan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat itu, pertama tadi kita harus menyusun standar pelayanan. Sedangkan di dalam standar pelayanan sendiri itu ada siklus penyusunan standar pelayanan. Yang pertama itu penyusunan rancangan standar pelayanan. Yang kedua, pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat. Yang ketiga, penetapan standar pelayanan. Yang keempat, penerapan standar pelayanan. Yang kelima, penetapan dan penerapan maklumat pelayanan. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 itu harus dilakukan dan harus ditinjau ulang atau direview maksimal 3 tahun sekali sebagai langkah perbaikan berkelanjutan. Kemudian penerapan dan publikasi standar pelayanan. Proses penerapan standar pelayanan ini dilakukan dengan integrasi, internalisasi, dan sosialisasi kepada pihak terkait. Internalisasi untuk memberikan pemahaman pada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Integrasi dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan, dan sosialisasi untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan unit atau sakam penyelenggara pelayanan. Ini contoh publikasi standar pelayanan. Jadi tadi sudah kami sampaikan, setelah kita menyusun standar pelayanan dan kita tetapkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh kepala unit layanan masing-masing, itu nanti setelah ditetapkan, itu nanti standar pelayanan harus dipublikasi seperti itu. Ini contohnya publikasi standar pelayanan. Lanjut. Kemudian kesalahan umum dalam penyusunan standar pelayanan publik itu yang sering ditemui. Yang pertama itu proses penyusunan SP. Standar pelayanan tidak melibatkan komponen masyarakat dalam proses penyusunannya. Kemudian publikasi SP, standar pelayanan yang dipublikasikan oleh unit pelayanan adalah SK penetapan. Yang ketiga, tidak dilakukan review. Standar pelayanan tidak dilakukan review ketika terdapat perubahan proses bisnis pelayanan publik. Kemudian yang keempat, tidak dapat membedakan antara SP dan SOP atau standar pelayanan dengan SOP. Seringkali pada komponen sistem mekanisme dan prosedur yang dilampirkan adalah SOP. Jadi antara standar pelayanan dan SOP itu berbeda Bapak Ibu. Untuk kalau untuk standar pelayanan itu adalah pedoman atau apa yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan kita. Jadi kalau di satuan pendidikan pengguna layanan adalah murid, wali murid, dan mungkin guru-guru atau di internal
atau pegawai di internal sekolah itu. Kemudian kalau SOP itu pada saat kita itu menyelenggarakan pelayanan itu SOP-nya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk SP itu lebih ke pengguna layanan, sedangkan SOP itu lebih ke penyelenggara pelayanan, seperti itu. Lanjut. Ini surat edaran Menteri Pan-RB tentang penerapan standar pelayanan. Lanjut. Tujuan surat edaran ini memastikan seluruh instansi pemerintah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya menyusun, menetapkan, menerapkan, mempublikasikan, serta melaporkan penerapan standar pelayanan. Kemudian sasaran surat edaran ini instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya. Seperti kantor wilayah atau regional, dinas, kecamatan, kelurahan, rumah sakit umum, daerah, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, unit pelaksana teknis atau OPT, unit pelaksana teknis daerah atau OPD, dan mall pelayanan publik. Lanjut. Kewajiban terhadap standar pelayanan itu yang pertama menyusun, menetapkan, menerapkan, mempublikasikan, melaporkan, memantau, dan mengevaluasi serta meninjau ulang standar pelayanan. Di tahun 2022, bagi organisasi sudah memfasilitasi penyusunan SP. Dalam hal ini kemarin yang untuk satuan pendidikan itu diwakili oleh Dinas Pendidikan kalau nggak salah pada saat itu. Kemudian kewajiban yang kedua mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik atau FKP. Kemudian yang ketiga, melakukan peninjauan ulang terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan selama maksimal 3 tahun. Terkait adanya perubahan standar pelayanan, itu standar pelayanan bisa dirubah atau bisa berubah, asalkan satu, dapat dilakukan pada waktu tertentu. Yang kedua, apabila terdapat perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan perubahan lainnya terkait dengan komponen standar pelayanan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, tahapan penyusunan atau perubahan mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini untuk slide berikutnya, ini apabila panjenengan mungkin masih awam apa itu standar pelayanan atau mungkin belum menyusun standar pelayanan, ini sudah kami lampirkan link bit.ly, itu isinya adalah contoh standar pelayanan. Monggo nanti setelah acara ini dengan silakan unduh pada link itu. Nanti di situ ada contoh-contoh standar pelayanan yang sudah ada di pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian yang berikutnya maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan itu mendasar Undang-Undang 25/2029 Pasal 2 ayat 1, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan. Kemudian yang pasal 22 ayat 2, maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara luas. Nah, ini contoh dari maklumat pelayanan. Jadi di sini kami contohkan itu maklumat pelayanan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Seperti itu pengertiannya maklumat pelayanan itu. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Isinya adalah ada 3. Yang pertama, pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Terus kemudian yang kedua, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, pernyataan kesediaan menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan. Sedangkan kewajiban lain, maklumat pelayanan harus dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat. Nah, ini contoh publikasi dari maklumat pelayanan, itu bisa dipublikasi melalui poster, melalui website, melalui media sosial, melalui layar monitor. Intinya publikasinya itu dilakukan seluas-luasnya dengan memperhatikan lokasi yang strategis. Lanjut. Kemudian kita masuk ke tema kita pada hari ini, yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik atau PEK P3
baik nasional maupun mandiri. Jadi untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk pembentukan indeks pelayanan publik. Untuk setiap tahunnya, 2 kementerian atau lembaga melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Kementerian PAN-RB RI dan Ombudsman RI. Kemenpan RB melalui PEK P3 dan Ombudsman RI melalui penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan. Terkait pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK P3 itu terdiri dari PEK P3 nasional dan PEK P3 mandiri nasional. Di tahun 2026 ini atas petunjuk dari pemerintah pusat itu unit lokus evaluasi yang setiap daerah yang dilakukan penilaian PEK P3 mandiri nasional itu sejumlah minimal 30% dari jumlah keseluruhan unit penyelenggara pelayanan. Unit penyelenggara pelayanan yang ada di Kabupaten Ngawi itu sejumlah 510. Jadi 30% dari 510 itu sekitar 153 unit penyelenggara pelayanan. Nanti yang akan kita nilai, kita jadikan unit lokus evaluasi PEK P3 mandiri nasional. Sedangkan untuk yang dari 153 itu porsinya dari Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di bawahnya itu ada 80 minimal 80 satuan pendidikan yang terdiri dari 50 SMP negeri dan 30 SD negeri. Makanya kemarin kami memohon petunjuk atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk SD negeri mana saja yang nanti akan dijadikan unit lokus evaluasi. Jadi setelah kami mendapatkan petunjuk dan rekom dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami sudah menunjuk sekitar 30 SD negeri yang nanti akan jadikan unit lokus evaluasi PEK P3 mandiri nasional yang pada hari ini kami undang melalui Zoom ini. Jadi Bapak Ibu yang kami undang melalui Zoom ini yang kemarin suratnya sudah meluncur ke panjenengan semua itu nanti yang akan kami jadikan unit lokus evaluasi PEK P3 mandiri nasional seperti itu. Kemudian untuk PEKP P3 nasional itu nanti untuk unit lokus evaluasinya itu ditentukan oleh Kementerian PAN-RB. Kemudian untuk kapan itu Pak pelaksanaannya PEKP 3 mandiri baik mandiri maupun nasional itu nanti kita menunggu launching PEKP 3 dari Kementerian PAN-RB. Insya Allah informasi awal itu sekitar semester kedua di tahun 2026. Jadi antara Juni sampai Juli atau Juli seperti itu. Jadi nanti setelah di launching oleh Kementerian PAN-RB nanti kami akan menyurati panjenengan semua agar mempersiapkan seluruh data dukung yang harus disiapkan, baik nanti yang ditunjuk sebagai PEKP 3 unit lokus evaluasi PEKP 3 nasional maupun yang mandiri. Itu nanti untuk yang mandiri, PEKP 3 mandiri, itu nanti kita juga sudah membangun suatu sistem. Ini insya Allah nanti akan segera jadi sistemnya. Nanti kalau sistemnya sudah jadi, nanti panjenengan semua yang menjadi unit lokus, itu nanti akan kami surati, nanti akan kami sosialisasikan, dan kemungkinan nanti insya Allah akan ada BIMTEK-nya, BIMTEK terkait bagaimana cara mengisi sistem dari PEKP 3 mandiri Kabupaten Ngawi seperti itu. Kemudian penilaian yang berikutnya, penilaian dari Ombudsman RI, ini juga dilakukan sama dengan PEKP 3 dari Kementerian PAN-RB itu setiap tahun sekali untuk
unit lokus dari Ombudsman RI itu nanti juga yang menentukan juga Ombudsman RI yang sudah menjadi unit lokus yang pernah menjadi unit lokus yang dari PEKP 3 Mandiri itu SMP Negeri 2 Ngawi, SMP Negeri 1 Widodaren, SD Negeri Margomulyo 1 dan SD Negeri Margomulyo 1. Sedangkan untuk yang sudah pernah menjadi Ombudsman itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemarin itu alhamdulillah di tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu meraih nilai terbaik kedua setelah DPM PTSP dari 5 lokus yang dinilai oleh Ombudsman. Jadi untuk yang Ombudsman ini unit lokusnya nanti akan ditentukan oleh Ombudsman RI. Lanjut. Sedangkan dasar hukum dari PEKP 3 itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 huruf C, kemudian Pasal 7 Ayat 2 huruf B, dasar hukum yang kedua Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 11, kemudian Pedoman Menteri Pan-RB Nomor 5 Tahun 2023. Panjenengan nanti kalau ingin membaca dan mempelajari terkait PEKP 3 ini bisa membaca dan mempelajari dasar hukum ini, terutama yang Pedoman Menteri Pan-RB Nomor 5 Tahun 2023 terkait penjelasan mengenai detail instrumen dan mekanisme PEKP 3. Kemudian kita masuk ke aspek penilaian dalam PEKP 3. Itu yang pertama kebijakan pelayanan itu bobotnya adalah 24%, yang kedua profesionalisme SDM bobotnya 20%, yang ketiga Satras bobotnya 18%, yang keempat sistem informasi pelayanan publik yang bobotnya 10%, yang kelima konsultasi pengaduan 11%, dan inovasi yang bobotnya 12%. Kemudian kita masuk ke penjelasan per aspek. Yang tadi yang pertama aspek kebijakan pelayanan itu terdiri dari 9 indikator dan 5 prinsip, bobotnya 20%. Itu terdiri dari satu standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan yang nomor 9 itu kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Kemudian kita detailkan lagi terkait penjelasan per indikator. Indikator pertama, tersedia standar pelayanan SP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu nanti ada 5 nilai, mulai nilai 0 diperoleh apabila tidak tersedia standar pelayanan, dan nilai 5 itu tersedia standar pelayanan yang memenuhi 14 komponen melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monef. Untuk bukti dukungnya, dokumen SP seluruh jenis layanan yang telah ditetapkan dan laporan review SP, berita acara, foto, dan notulensi. Kemudian indikator yang kedua, itu proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 itu diperoleh apabila penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait atau stakeholder, dan nilai kelima itu diperoleh apabila penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang kami maksudkan di sini adalah, jadi setiap penyusunan SP itu kita untuk menyertakan komponen masyarakat. Itu apa saja? Yang pertama penyelenggara layanan, yang kedua itu pengguna layanan, yang ketiga stakeholder pelayanan publik, yang keempat itu ahli atau pakar, yang kelima itu LSM, yang keenam itu media massa. Jadi pada saat kita mau menyusun SP atau mereview atau meninjau ulang SP, kita wajib untuk mengundang komponen masyarakat
6 komponen masyarakat yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi itu undangan itu bentuknya adalah forum konsultasi publik seperti itu. Terus sedangkan bukti dukung yang ada di indikator nomor 2 itu berita acara dari itu apa namanya kita mengundang masyarakat itu, terus daftar hadir, notulensi dan foto kegiatan. Lanjut. Dan untuk indikator yang ketiga, jumlah media publikasi untuk komponen service delivery itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 itu tidak ada publikasi SP sampai nomor 5, nilai 5 itu tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SIPP nasional. Untuk bukti media publikasinya itu bisa media cetak atau non elektronik, media elektronik, media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh, SPP nasional, papan reklame. Untuk SIPP nasional ini merupakan aplikasi dari Kementerian Pan-RB Bapak Ibu. Jadi kemarin kita sudah membuatkan akun untuk jadi untuk bagian organisasi merupakan admin instansi itu membuatkan akun admin instansi level 1 itu yaitu yang di lingkungan satuan pendidikan itu admin instansi level 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk membuatkan akun admin instansi level 2. Siapa admin instansi level 2 di lingkungan pendidikan itu adalah satuan pendidikan, mulai dari SMP negeri dan SD negeri. Nanti monggo setelah ini dikomunikasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apakah akun dari SCPPN sudah dibuatkan atau belum, terutama khususnya yang menjadi lokus unit evaluasi PEKP 3 Mandiri seperti itu. Jadi untuk SPPN seperti itu. Sedangkan untuk bukti dukung dari indikator nomor 3 itu foto dan atau screenshot dari media publikasi. Yang indikator keempat, telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan bukti dukungnya itu dokumen review SP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Itu contohnya seperti itu. Yang ada di slide itu dokumen review SP tahun sebelumnya dan dokumen review SP tahun berjalan. Itu. Lanjut. Kemudian yang indikator kelima, pemenuhan siklus maklumat pelayanan, ketersediaan, penetapan, dan publikasi itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Isi maklumannya itu sudah kami sampaikan di awal tadi, itu contoh dari publikasi maklumatnya, maklumat pelayanannya. Sedangkan bukti dukung dari indikator 5 itu publikasi maklumat pelayanan langsung dan digital. Langsung itu bisa melalui ditempelkan di ruang pelayanan atau dibuatkan expander atau mungkin dicetak di buku pelayanan. Sedangkan di digital itu bisa diunggah di website masing-masing satuan pendidikan atau di medsos masing-masing satuan pendidikan seperti itu. Lanjut. Kemudian indikator yang keenam, SKM yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri. Itu juga ada nilai 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan bukti dukung yang disiapkan di indikator nomor 6 itu dokumen lengkap laporan SKM yang meliputi 9 unsur penilaian rencana tindak lanjut dan publikasi SKM. Itu nanti terkait template dari laporan SKM nanti akan kami kirim ke grup SIPP Korwil SD dan SIPP bidang pendidikan dan SKM bidang pendidikan. Nanti akan kami kirim di situ untuk template-nya, template laporan SKM. Lanjut. Kemudian indikator yang ketujuh, jumlah media publikasi hasil SKM itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan itu contoh-contohnya publikasi hasil SKM-nya seperti itu. Sedangkan bukti dukung
untuk indikator nomor 7 itu pilihan publikasi SKM itu media cetak atau non cetak, media cetak atau non elektronik, media elektronik, media sosial, website, aplikasi, dan papan reklame. Kemudian indikator yang ke-8, persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. Itu juga ada 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan bukti dukungnya dokumen laporan tindak lanjut hasil SKM. Itu nanti semua sudah ada Bapak Ibu di template laporan SKM. Nanti setelah acara ini akan kami kirim ya template-nya laporan SKM itu terkait itu ada rencana tindak lanjut seperti itu. Lanjut. Terus kemudian indikator yang 9, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Itu juga ada 5 nilai, terdiri dari nilai 0 sampai nilai 5. Contohnya itu ada laporan SKM-nya itu tahun itu bulan Juli 2021, sedangkan laporan tindak lanjut hasil SKM itu di Agustus 2021. Nah, itu nanti dari indikator nomor 9 ini kalau jenengan menginginkan nilai 5 atau nilai maksimal, itu rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Seperti contoh yang ada di slide itu. Jadi laporan SKM-nya itu bulan Juli 2021, sedangkan laporan tindak lanjut hasil SKM itu bulan Agustus 2021. Jadi selisih 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Untuk bukti dukungnya itu laporan lengkap SKM, laporan tindak lanjut hasil SKM. Kemudian untuk aspek yang kedua, profesionalisme SDM, itu terdiri dari 5 indikator dan 3 prinsip. Itu mulai dari, itu bobotnya 25%, mulai dari indikatornya mulai dari tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan sampai dengan tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Lanjut. Kemudian ini kami jelaskan satu persatu indikatornya. Untuk indikator 1, tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Itu sedangkan bentuk-bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa itu mulai nomor 1 sampai 06 itu nanti bisa dengan baca sendiri. Nanti materinya akan kami kirim setelah acara ini. Sedangkan bukti dukungnya untuk indikator nomor 1 itu foto atau dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan. Kemudian indikator yang kedua, tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi. Itu juga ada 5 nilai, itu mulai nilai 0 sampai nilai 5. Unsur kode etik itu meliputi itu mulai nomor 1 hak dan kewajiban sampai dengan penghargaan. Sedangkan bukti dukungnya dokumen penetapan kode etik dan perilaku minimal oleh kepala unit. Kemudian indikator yang ketiga itu tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Itu sedangkan bentuk peningkatan motivasi itu ada 6 itu, mulai pemberian penghargaan sampai dengan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Sedangkan bukti dukungnya bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan motivasi. Itu bisa seperti piagam penghargaan, bisa sertifikat, atau mungkin program beasiswa seperti itu, program konseling seperti itu. Lanjut. Kemudian indikator yang berikutnya, tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi. Itu untuk kriterianya penerimaan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi itu bisa itu yang 1 sampai 7 itu. Mulai nomor 1 kinerja, dalam hal ini SKP, sampai dengan 7 kriteria lainnya. Seperti itu. Untuk bukti dukungnya dokumen penetapan kriteria pemberian penghargaan. Jadi nanti bukti dukung ini berupa keputusan kepala unit pelaksana teknis. Jadi nanti keputusan kepala sekolah masing-masing. Seperti itu. Kemudian indikator yang berikutnya, tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.
itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan unsur budaya pelayanan itu mulai dari nomor 1 seragam sampai dengan nomor 5 nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Untuk bukti dukungnya, foto penerapan budaya pelayanan. Seperti contoh itu, ada petugas pelayanan yang menggunakan selempang, seperti itu. Terus ada yang di loket itu ada tulisan kasir, terus ada namanya, nama meja seperti itu. Terus dia juga memakai seragam, dia memakai identitas nama, dia memakai atribut yang lengkap seperti itu. Untuk kenapa kok setiap petugas itu harus ada namanya, baik nama dada maupun nama yang ada di meja layanan itu agar pengguna layanan itu tahu dengan siapa mereka dilayani seperti itu. Kemudian untuk aspek yang ketiga, aspek SAPRAS itu terdiri dari 6 indikator dan 3 prinsip, mulai dari tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai sampai dengan sarana front office atau FO bagian informasi di unit layanan. Ini bobotnya 18%. Ini kami jelaskan per indikator. Indikator yang pertama, tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan untuk fasilitas parkir itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 itu Bapak Ibu. Jadi adanya ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4, terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka sampai dengan fasilitas tambahan. Itu kalau itu monggo itu nanti mungkin dari 1 sampai 8 itu mungkin jenengan yang kalau sekolah itu ya enggak ada ya, drive-thru itu enggak ada. Berarti mungkin ini ya atau mungkin ini dari 1 sampai 8 itu monggo nanti di mana yang ada itu nanti kalau jenengan pengen nilai maksimal itu ya itu tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih fasilitas parkir itu. Kembali ini. Untuk bukti dukung yang indikator pertama tadi, foto fasilitas parkir dengan jelas Bapak Ibu. Kemudian indikator yang berikutnya, tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Itu fasilitas wajib itu seperti kursi tunggu, sampai itu pendingin, sirkulasi ruangan, AC, kipas, terus atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik seperti itu. Sedangkan fasilitas penunjang itu mulai dari mesin antrian sampai dengan hal lainnya. Monggo itu nanti menyesuaikan, nggak harus mungkin ya kalau di sekolah kan nggak ada yang mesin antrian, nggak ada, mungkin yang lain, mungkin kayak televisi, bahan bacaan, pengisi daya baterai, hotspot, atau wifi, air minum, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau jenengan nanti pengen mendapatkan nilai maksimal atau nilai 5 itu tersedia fasilitas wajib. Ya, fasilitas wajibnya apa? Seperti kursi tunggu, terus pendingin ruangan atau sirkulasi ruangan seperti itu. Sedangkan dan 4 atau lebih fasilitas pelengkap. Nah, fasilitas pelengkap atau penunjangnya apa itu? Yang nomor 1 sampai nomor 7 itu. Kemudian indikator berikutnya, tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. Itu mulai itu juga ada 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan kondisi minimal toilet layak pakai itu mulai nomor 1 sampai nomor 6 gitu. Jadi itu kesediaan toilet pria dan wanita, terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita sampai dengan fasilitas yang lain yang mendukung. Jadi memang gini Bapak Ibu, untuk SAPRAS ini memang kita ini agak sulit ya kita wujudkan. Jadi tapi meskipun seperti itu, untuk SAPRAS ini kita usahakan secara bertahap seperti itu. Jadi kita usahakan SAPRAS itu menjadi SAPRAS yang representatif, jadi layak gitu loh, seperti itu. Jadi kalau soalnya mungkin
pada tahun ini jenengan tidak bisa merenovasi saprasnya, itu nggak apa-apa, itu dilakukan bertahap, bisa nanti apa namanya di tahun depan atau tahun berikutnya, tapi diusahakan semaksimal mungkin di tahun ini, terutama yang menjadi ini ya, unit lokus evaluasi itu diusahakan saprasnya itu yang representatif, yang layak dipakai, gitu, layak dipakai oleh penggunaan. Contohnya apa? Contohnya gini, contohnya toilet. Toilet mungkin kita belum bisa renovasi toilet kita, tapi kita usahakan secara maksimal toilet itu bisa digunakan secara layak. Contohnya apa? Contohnya kita bersihkan. Jadi toilet itu bersih kondisinya, terus kemudian wangi. Kemudian di situ ada toiletries, mungkin di situ ada apa? Ada sabun, ada tisu seperti itu. Terus apa namanya? Ada tempat sampah seperti itu. Terus juga dipastikan airnya mengalir seperti itu. Seperti itu. Jadi meskipun kita belum bisa renovasi, tapi tetap kita usahakan sapras itu bisa representatif gitu, layak dipakai semaksimal mungkin seperti itu. Sedangkan untuk bukti dukungnya itu foto kondisi toilet. Kemudian indikator yang berikutnya, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Itu juga terdiri dari ada 5 nilai mulai nilai 0 sampai nilai 5. Kelompok rentan itu seperti orang tua, teman-teman yang disabilitas, ibu hamil, wanita, terus apa namanya anak-anak, itu merupakan Di contoh SPMT kan asal surat nih katanya, Nah, penyediaan di sapras penghadapan itu menurut ikut dirawat tuh kadang SE seperti Menteri rektor. Pan-RB nomor 66 tahun 2020 terkait ini ya, penyediaan sapras inklusif untuk kelompok rentan. Sedangkan itu mulai nomor 1 sampai dengan nomor 14 itu. Jadi nanti kalau jenengan ingin mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai 5 itu tersedia 13 atau lebih sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Itu saprasnya apa saja? Itu mendasar SE Menteri Pan-RB nomor 66 tahun 2020 itu mulai nomor 1 sampai nomor 14 itu. Seperti itu. Kemudian untuk bukti dukungnya, foto fasilitas sapras kelompok rentan dengan jelas. Kemudian indikator yang berikutnya, tersedia sarana prasarana penunjang. Itu juga ada 5 nilai, terdiri dari mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Apa itu sapras penunjang itu mulai dari nomor 1 sampai nomor 9, mulai dari fotokopi atau ATK sampai dengan CCTV. Kalau panjenengan ingin menginginkan nilai maksimal atau nilai 5 itu tersedia 5 atau lebih fasilitas penunjang. Jadi dari 1 sampai 9 itu jenengan harus minimal harus punya 5 atau fotokopi, P3K, APAR, kantin, ruang ibadah, area merokok. Mungkin kalau sekolah tidak ada area merokok, jalur evakuasi atau titik kumpul, tempat sampah, dan CCTV. Untuk bukti dukungnya, foto fasilitas sapras penunjang dengan jelas. Kemudian yang indikator berikutnya, sarana front office atau FO informasi di unit layanan itu mulai ada 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Itu untuk fasilitas front office-nya itu mulai dari nomor 1 sampai 05, mulai dari petugas khusus sampai register tamu, baik manual maupun elektronik. Sedangkan bukti dukungnya foto kondisi front office dengan jelas yang meliputi sebagai berikut, itu yang 1 sampai 5 itu. Kalau jenengan ingin mendapatkan nilai maksimal itu tersedia sarana FO informasi layanan dengan 5 atau lebih fasilitas. Kemudian aspek yang keempat yaitu sistem informasi pelayanan publik atau SIPP. Itu terdiri dari 4 indikator atau 3 prinsip, dan 3 prinsip mulai tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik sampai dengan pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Itu bobotnya 11%. Kami jelaskan satu persatu untuk indikatornya. Untuk indikator yang pertama, tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. Itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan
kalau jenengan ingin mendapatkan nilai maksimal itu sistem informasi pelayanan publik telah online atau website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional atau SIPPN yang tadi kami sampaikan di awal, serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional. Bukti dukungnya foto screenshot dari sistem informasi, itu bisa website, terus bisa SPPN nasional. Kalau nanti pengen nilai 5 ya ini buktinya screenshotnya dari SPPN juga dilampirkan. Itu nanti untuk akunnya nanti setelah acara ini mohon dikomunikasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut. Kemudian indikator yang berikutnya, tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Itu juga ada 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Kondisi SPP pendukung layanan itu seperti 1, layanan pengelolaan pengaduan atau SP4 yang lapor, yang kedua survei kepuasan masyarakat, yang ketiga SDM, aplikasi atau website pengelola kepegawaian, FAQ, kelima pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar, dan keenam atau unsur pendukung lainnya. Untuk bukti dukungnya foto screenshot pendukung layanan. Jadi bisa di website atau mungkin di SPPN itu nanti dimasukkan itu kayak layanan pengelolaan pengaduan SPM lapor, survei kepuasan masyarakat seperti itu. Untuk teman-teman yang belum terhubung ke lapor, monggo nanti setelah acara ini komunikasi atau koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi nanti agar dibuatkan akun untuk masuk ke lapor seperti itu. Lanjut. Kemudian indikator yang berikutnya, kualitas penggunaan SPP elektronik atau website atau aplikasi. Itu juga ada 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Aspek yang diperhatikan itu tata letak, kejelasan menu, kemudian penggunaan menu, kompatibilitas tampilan web dan mobile atau ponsel, domain situs pemerintahan. Untuk bukti dukungnya foto atau screenshot sistem informasi yang dimiliki. Jadi foto atau screenshot dari website, dari SPPN seperti itu tampilan web, contohnya itu tampilan web dan tampilan mobile seperti itu. Indikator yang berikutnya, pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Itu juga ada 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Sedangkan bukti dukungnya itu foto atau screenshot pemutakhiran unggahan berkala yang dilakukan. Jadi website atau sistem informasi panjingan yang lain itu harus diupdate datanya seperti itu. Jadi nanti yang dijadikan bukti dukung itu adalah foto atau screenshot pemutakhiran unggahan atau berkala yang dilakukan, data yang dilakukan seperti itu. Pemutahiran data yang dilakukan seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk aspek yang kelima, konsultasi pengaduan. Ini bobotnya 10%, itu terdiri dari 4 indikator dan 2 prinsip, mulai dari tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas sampai dengan tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Kami jelaskan satu persatu. Untuk indikator yang pertama, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas. Itu ada 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai dengan nilai 5. Sedangkan fasilitas sarana pengaduan itu apa aja, itu mulai 1 kotak saran untuk pengaduan sampai dengan publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan, bisa melalui poster atau spanduk atau leaflet atau buku atau dokumen atau bahan data lainnya. Sedangkan bukti dukungnya untuk indikator ini foto kondisi sarana pengaduan secara luring. Kemudian yang berikutnya, tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Itu juga ada 5 nilai, mulai nilai 0 sampai nilai 5. Itu nanti bukti dukungnya foto media konsultasi pengaduan. Sedangkan kemudian bukti dukung keterhubungan lapor diambil dari tampilan login admin. Jadi makanya tadi kami sampaikan
bagi teman-teman yang terutama yang menjadi lokus yang pada tahun ini ditunjuk sebagai unit lokus evaluasi PEK P3 Mandiri Nasional, itu mohon untuk setelah acara ini mohon untuk koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi agar nanti dibuatkan akun lapor. Dan nanti kalau sudah jadi diberikan akun lapor itu nanti jenengan masuk login, nanti muncul tampilan login admin itu nanti jenengan foto nih, nanti dijadikan bukti dukung. Kemudian indikator berikutnya tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan, itu juga ada 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Jika tidak terdapat pengaduan melalui SP4 lapor, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual guna mempermudah rekap konsultasi dan pengaduan. Sedangkan bukti dukungnya screenshot bukti pengelolaan pengaduan. Seperti itu contoh yang pertama itu bukti dukung untuk rekap konsultasi pengaduan yang manual. Pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual itu yang bukti yang di atas itu. Kemudian yang kedua yang di bawahnya itu adalah bukti pengelolaan pengaduan melalui lapor. Itu nanti yang tadi di foto tadi yang login admin itu sampai ke pengelolaan rekap konsultasi dan pengaduannya. Lanjut. Yang berikutnya, tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Itu juga ada 5 nilai, mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Jika tidak terdapat pengaduan melalui SP4N lapor, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual guna mempermudah rekap konsultasi dan pengaduan dan pemenuhan indikator nomor 28. Itu juga bukti dukungnya foto media rekap tindak lanjut konsultasi pengaduan. Itu bisa lapor itu yang bukti yang di slide itu adalah yang dilapor. Itu. Lanjut. Kemudian yang aspek yang terakhir itu yang aspek yang ke-6, aspek inovasi, itu bobotnya 12%, itu terdiri dari 2 indikator dan 1 prinsip, mulai dari penciptaan inovasi pelayanan publik sampai dengan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Kami jelaskan indikator per indikator. Yang pertama, penciptaan inovasi pelayanan publik itu juga terdiri dari 5 nilai, mulai dari nilai 0 tidak tersedia inovasi sampai dengan nilai 5 inovasi sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapan. Itu nanti bukti dukungnya proposal inovasi pelayanan publik atau dokumen studi tiru atau progres rancang bangun blueprint inovasi, kemudian dokumen atau laporan uji coba inovasi yang kemudian dokumen berita acara FKP atau hasil SKM atau lapor atau pengaduan masyarakat terkait inovasi, dokumentasi pelaksanaan inovasi berupa foto, video, publikasi dan lain-lain, dan regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi. Itu nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang dari satuan pendidikan mungkin yang pernah mengikuti IGA ya dari Bapeda itu, Innovation Government Award itu, atau mungkin Sinovic atau Sistem Informasi Inovasi Publik yang dari Kementerian Pan-RB. Kalau IGA dari Kemendagri, kalau Sinovic itu dari Kemenpan-RB. Mungkin pernah mengikuti itu nanti bisa menambah nilai maksimal kalau nanti bisa dibuktikan dengan pernah mengikuti baik IGA maupun Sinovic itu. Terus kemudian mungkin pernah mengikuti yang level provinsi, mungkin kayak Kokablik seperti itu, mungkin bisa diikut sertakan, dilampirkan juga. Lanjut. Kemudian yang bukti indikator yang kedua, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Itu kondisi sumber daya yang harus dipenuhi itu yang pertama terdapat regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi, yang kedua terdapat anggaran pelaksanaan inovasi, yang ketiga terdapat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan inovasi, yang keempat terdapat sumber daya manusia pelaksanaan inovasi, dan yang kelima itu terdapat kolaborasi lintas stakeholder dalam pelaksanaan inovasi.
Sedangkan bukti dukungnya itu dokumen regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi, foto atau dokumen penganggaran inovasi, foto sarana dan prasarana yang mendukung inovasi, dokumen SK perorangan dan atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi, dan dokumen kerjasama dengan pihak lain. Itu nanti juga ada 5 nilai, mulai dari nilai 0, tidak memenuhi kondisi apapun sampai dengan nilai 5, terpenuhi 5 kondisi. Terpenuhi 5 kondisi itu apa? Yang di atasnya itu Bapak Ibu. Jadi mulai kondisi sumber daya yang harus dipenuhi yang mulai nomor 1 sampai 05 itu. Lanjut. Ini adalah formulir PEKP 3 yang nanti akan jenengan isi melalui sistem yang kami bangun. Itu nanti setelah sistemnya jadi dan setelah ada launching dari Kementerian PAN-RB terkait PEKP 3 itu nanti akan kami surati, nanti akan kami sosialisasikan terkait PEKP 3 dan penggunaan sistem yang kami bangun. Di dalam PEKP 3 itu ada 3 formulir, yang pertama F01. F01 nanti diisi oleh panjenengan semua sebagai unit lokus evaluasi. Itu nanti terdapat 30 pertanyaan. Nanti juga disertai bukti dukung, bukti dukung dari yang mendukung jawaban panjenengan semua dari 30 pertanyaan itu nanti panjenengan unggah atau panjenengan simpan di panjenengan simpan di Google Drive masing-masing atau Bitly masing-masing. Jadi nanti ada 6 Bitly atau Google Drive, Jadi aspek 1 kebijakan pelayanan itu nanti link Bitly-nya apa, terus nanti isinya nanti bukti dukung yang untuk mendukung jawaban dari jenengan seperti itu. Kemudian yang kedua itu F02 itu diisi oleh evaluator, juga terdiri dari 30 pertanyaan. Itu nanti evaluator itu menilai jawaban dan menyesuaikan dengan bukti dukung yang panjenengan lampirkan ke yang jenengan unggah ke Google Drive per aspek tadi. Itu nanti untuk evaluator itu nanti untuk evaluator PEKP 3 Mandiri Nasional nanti terdiri dari bagian organisasi dan inspektorat seperti itu. Kemudian untuk yang F03 itu diisi oleh pengguna layanan terdiri dari 14 pertanyaan itu nanti berupa link Bapak Ibu. Nanti setelah jenengan nanti kami kami undang untuk sosialisasi dan penggunaan sistem yang kami bangun untuk PEKP P3 Mandiri ini, itu nanti di situ ada link yang nanti jenengan copy terus nanti jenengan bagikan ke pengguna layanan seperti itu. Itu nanti ada 14 pertanyaan dan linknya nanti juga sudah terdapat di sistem PEKP 3 Mandiri yang kami bangun seperti itu. Lanjut. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Ngawi dalam mempersiapkan pelaksanaan PEKP 3 nasional dan mandiri stasional di Kabupaten Ngawi. Jadi yang pertama kami sudah mengirim surat dinas ke perangkat daerah dan unit pelayanan publik di lingkungannya perihal pemberitahuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik nasional dan mandiri nasional untuk dinas pendidikan kebudayaan itu nanti meneruskan informasi ini atau surat dinas ini ke satuan pendidikan di bawahnya atau di lingkungannya. Kemudian terutama yang menjadi unit lokus evaluasi di tahun 2026 ini. Kemudian yang kedua, perangkat daerah dan unit pelayanan publik di lingkungannya agar mempersiapkan data dukung berupa dokumen dan sapras yang diperlukan dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKP 3 nasional dan mandiri stasional, terutama yang menjadi unit lokus evaluasi di tahun 2026 ini. Kemudian yang ketiga, contoh data dukung yang berisi dokumen dan sarana prasarana yang harus dipersiapkan dapat diunduh pada link
Itu yang sudah kami cantumkan di situ di bit.ly/PEKPP_Ngawi_2026. Itu sudah tercantum dalam surat dinas yang kami kirimkan beberapa waktu yang lalu. Jadi nanti setelah acara ini monggo jenengan mengopi link tersebut terus jenengan buka. Itu di situ sudah kami contohkan contoh dokumen dan sarpras apa saja yang harus dipersiapkan untuk PEKP 3 Mandiri Nasional. Itu di situ ada contohnya dari teman-teman yang kemarin sudah pernah menjadi lokus evaluasi itu seperti di Dinas Kesehatan itu seperti Rumah Sakit Dr. Suroto, Puskesmas Mantingan, untuk yang di mana di perangkat daerah itu dinas sosial, disbentuk capil, terus kemudian untuk yang satuan pendidikan itu di SMP 2 Negeri Ngawi, kemudian SMP 1 Widodaren, dan SD Negeri Magomyo 1. Itu butir dukungnya saling melengkapi Bapak Ibu. Mungkin jenengan kalau nanti membuka di butir dukungnya SMP 2 mungkin kurang lengkap di aspek apa kurang lengkap, itu nanti bisa jenengan bisa melihat bukti dukung di perangkat daerah atau unit layanan yang lain seperti itu. Itu yang kami sebutkan tadi itu saling melengkapi seperti itu. Dan contohnya sudah kami unggah di link tersebut semuanya. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sebelum kami sebelum ke sebelum ke berlanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab, mungkin kami persilahkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan suatu pengarahan pada teman-teman di satuan pendidikan di lingkungan Kabupaten Ngawi. Monggo tempat dan waktunya kami persilakan, monggo Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Adit beserta tim dari bagian organisasi serta Bapak Ibu pengelola pelayanan publik baik dari SMP negeri maupun perwakilan 30 SD negeri Kabupaten Ngawi. Pertama-tama, saya mohon maaf sebenarnya yang seharusnya mewakili Zoom pagi hari ini adalah Bapak Sekdin. Beliau sekarang diberi tugas dadak nih untuk melaksanakan pembukaan sekolah sehat di Kecamatan Gereh. Tapi beliau tadi sudah menitipkan beberapa arahan yang akan disampaikan pada Zoom ini kepada perwakilan dari teman-teman SMP negeri dan SD untuk PEKPP ini. Yang pertama, kenapa PEKPP ini wajib bagi satuan pendidikan? Karena itu menjadi tanggung jawab bagi penyelenggara pelayanan publik dan harus mendapatkan kepuasan masyarakat dalam kategori baik. Dan urgensi PEKPP itu penting karena untuk mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, yang kedua meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Karena ketika itu sudah menjadi nilai baik, mungkin nanti akan berkesinambungan menjadi akumulasi dari penilaian untuk indeks pelayanan publik yang akan berkesinambungan ke indeks kepuasan masyarakat, bahkan nanti akan menjadi yang seperti disampaikan Mas di aspek nomor 6 nanti inovasi itu akan berdampak ke situ juga. Dan niki napa aspek-aspek yang tercantum atau yang akan dilaksanakan di PEKPP ini, mohon nanti untuk teman-teman dari SMP ataupun SD untuk melengkapi seperti aspek kebijakan pelayanan harus ada SP, maklumat,
melakukan FKP atau forum konsultasi publik. Yang nomor 2, profesionalisme SDM, harus ada berapa tahu waktu pelayanan yang akan dikerjakan, motivasinya seperti apa dari pimpinan. Terus yang ketiga, sarana prasarana, sampai ke inovasi itu nanti mohon dibuktikan dengan baik berupa dokumen dan foto-foto yang ada. Semisal kemarin ada pertanyaan, Mas, kalau kamar mandi bagaimana? Apakah harus dipisah? Kalau menurut ketentuan, iya, tapi tidak harus mahal. Semisal itu ditempel kertas dengan bertuliskan kamar mandi putra, yang satu kamar mandi putri, itu kan juga bisa. Tidak harus mengeluarkan anggaran yang besar, karena kan nanti pasti pertanyaan itu muncul. Ini anggarannya dari mana? Seperti itu. Karena sekolah kan tidak punya anggaran untuk seperti dinas untuk melakukan rehabilitasi secara bertahap atau serentak sekaligus. PKPP ini penting di lingkungan pendidikan karena apa? Karena kita itu sekarang itu menjadi pelayan jasa pendidikan, seperti pelayanan ijazah, PPDB, baik dari wali murid, muridnya sendiri, atau teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan dari alumni-alumni yang sudah tidak berstatus di sekolah tersebut. Arahan dari Pak Sekdin tadi, besar harapan kami agar semua satuan pendidikan ini menjalankan itu dengan baik, mengoptimalkan segala jenis pelayanan yang ada di lingkungan masing-masing, agar terwujud pelayanan sistematis, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Semisal FKP itu nanti dilaksanakan, tidak perlu dengan banyak masyarakat. Bisa diambilkan dari wali murid, atau anggota komite, atau warga sekitar, bahkan alumni pun bisa mewakili untuk itu. Memang kita harus bertahap, tidak langsung dengan nilai yang cukup tinggi. Mungkin dengan kategori baik dulu, nanti sangat baik, dan insya Allah nanti besar harapan kita Mas Adi juga kan nanti pelayanan itu prima. Penekanan Pak Kadin, Pak Sekdin itu mohon dilaksanakan dengan baik, diisi bukti dukungnya baik dokumen maupun foto-foto, dan semoga dilaksanakan benar-benar. Oke, Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas Rizky atas pengarahannya. Salam hormat untuk beliau Pak Sekdin dan Pak Kadin. Mungkin memang benar yang tadi disampaikan Mas Rizky, Bapak Ibu. Jadi kita ini dalam mewujudkan penyelenggaraan publik yang prima itu atau yang diharapkan oleh masyarakat itu nggak bisa langsung instan. Jadi kita harus bertahap. Tapi yang terpenting itu ada kemauan untuk berubah seperti itu. Jadi ada apa? Ada pelaksanaan untuk berubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi contohnya tadi kayak seperti kondisi toilet, mungkin selama ini toilet itu yang penting iso tinggal pipis, ambune piye pokoknya gak urus, jangan seperti itu. Jadi apa namanya, kalau memang kita nggak bisa renovasi, kita usahakan semaksimal toilet itu bersih, wangi seperti itu loh. Jadi seperti itu yang kita harapkan seperti itu. Dan ini kita lakukan bertahap, nggak bisa langsung instan. Nggak apa-apa, mungkin untuk tahun ini mungkin apa namanya belum sampai maksimal, nggak apa-apa. Tapi ada progres seperti itu loh, ke arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian ya saya lupa menyampaikan untuk PEKP 3 mandiri secara stasional nanti akan diambil Bapak Ibu, diambil 5 terbaik dan 5 yang terbawah seperti itu. Nah, nanti mohon maaf nanti 5 terbaik dan 5 terbawah itu nanti akan kami laporkan ke pimpinan. Jadi
itu hanya biar pimpinan mengetahui seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Intinya itu tadi kita harus bertahap, harus intinya ada progres untuk perubahan yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu Dek Disa yang dapat kami sampaikan. Mungkin langsung ke sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit untuk pemaparannya dan juga terima kasih Pak Rizky untuk pengarahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan teknis penilaian PEK P3 ini. Monggo bisa langsung raise hand, bisa on mic, ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Mengingatkan juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi presensi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Monggo apabila ada yang ingin bertanya. Tadi kelihatannya ada yang resen Dek Disa. Itu mau bertanya atau gimana? Baik, Bapak Ibu yang sekiranya tadi resen dan ingin bertanya, monggo bisa langsung on mic saja ataupun menuliskan di kolom chat. Mungkin kalau memang panjenengan pada saat ini belum terlintas apa yang akan didiskusikan atau yang akan ditanyakan ke kami, mungkin bisa nanti setelah acara ini mungkin bisa monggo nanti kalau mau menghubungi saya bisa nanti menghubungi saya melalui WA gitu. Kalau memang pada saat ini panjenengan belum terlintas apa yang akan ditanyakan atau apa yang akan didiskusikan monggo, atau mungkin pas duluan ke Ngawi mungkin mampir ke kantor kami ke bagian organisasi sekretariat daerah Kota Ngawi monggo, tidak apa-apa, kami terbuka untuk menyambut panjenengan semua. Mohon izin Pak Adit, ini sepertinya ada yang raise hand dari Bu Fitri Nur Hasanah. Monggo Bu, apabila ingin bertanya bisa langsung on mic. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu, ini tadi saya baru dapat informasi dari Bapak Korwil dan baru saja bergabung. Ternyata sudah masuk forum diskusi. Jadi ini tadi intinya tentang apa, Nji? Punten sangat baru dapat infonya ini tadi. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin bisa disimpulkan saja nih Pak Adit untuk pemaparan hari ini terkait PEK P3. Monggo. Oke, berarti ini dari mana nih Bu? Punten saya Bu Fitri dari SDN Mantingan 2. Oh, Jerman. Izin. Nyun sewu, sebelumnya panjenengan sudah pernah atau sudah menyusun ini standar pelayanan, Untuk itu saya belum mengerti detailnya, Bapak. tapi sudah pernah menyusun, sudah pernah ini, maksudnya mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ini kita harus menyusun standar pelayanan itu sudah apa belum? Sepertinya belum, karena kebetulan saya di Mantingan 2 itu baru pergeseran September kemarin, Bapak. Oh, nah, apa namanya selama ini ya untuk yang jenengan sudah yang sudah lama di situ ya nggak ada informasi nggih terkait itu belum. Iya, belum saya tanyakan. Oke. Jadi gini Bu, jadi dalam kita kan sebagai penyelenggara pelayanan gitu, kita itu
harus mewujudkan suatu pelayanan publik yang sesuai harapan dengan yang diharapkan masyarakat. Itu salah satunya itu mulai dari penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan itu adalah pedoman apa yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan seperti itu. Itu nanti kita susun, terus nanti kita kita tetapkan, setelah itu kita publikasikan seperti itu. Bisa melalui media elektronik maupun non elektronik seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga harus menyusun maklumat pelayanan. Terus itu nanti apa itu standar pelayanan, terus komponennya apa saja, terus nanti maklumat itu apa, sampai dengan nanti FKP, forum konsultasi publik, terus evaluasi penyelenggaraan publik, terus SK survei kepuasan masyarakat, kemudian pengelolaan pengaduan, kemudian sampai sistem informasi pelayanan publik, sampai dengan inovasi pelayanan publik itu. Tapi itu nanti apa, itu nanti akan kami kirim Bu materinya nggih. Tapi untuk hari ini memang fokus kita adalah evaluasi penyelenggaraan publik. Jadi setiap tahun itu ada 2 kementerian atau lembaga yang mengevaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di daerah. Yang pertama itu dari Kementerian Pan-RB melalui PEKP3 baik nasional maupun mandiri institusional, dan dan dari Ombudsman RI. Untuk yang dari Kementerian Pan-RB yang PEKP3 itu untuk yang nasional itu nanti unit lokusnya itu nanti ditentukan oleh Kementerian Pan-RB, sedangkan untuk PEKP3 mandiri nasional itu ditentukan oleh Kabupaten Ngawi atau daerah atau Ngawi. Jadi Kementerian Pan-RB itu mendelegasikan kepada daerah agar menyelenggarakan PEKP3 secara mandiri dan mandiri nasional seperti itulah. Itu dari petunjuk dari Kementerian Pan-RB itu setiap daerah itu harus mengadakan penilaian terhadap unit lokus evaluasinya itu 30%, minimal 30% dari jumlah total unit layanan pelayanan publik yang ada di daerahnya. Di Ngawi itu jumlahnya unit layanan yang ada itu sekitar 510. Jadi kalau minimal 30% dari 510 itu sekitar 153. Untuk di bidang pendidikan atau di dunia pendidikan itu mendapat porsi unit lokus evaluasi sejumlah 80. Dari 80 itu 50 SMP negeri seluruh Ngawi, dan yang 30 itu SD negeri di Ngawi. Nah, yang 30 itu kenapa kok 30 itu? Karena kita pertama untuk memenuhi kewajiban minimal 30% itu. Yang kedua nanti bertahap Bapak Ibu. Jadi tahun ini mungkin yang dipilih 30 dulu. Nanti tahun berikutnya itu dipilih lagi yang 30 yang belum pernah ikut seperti itu. Jadi untuk tahun ini 30 SD negeri yang kita tunjuk itu mendasar petunjuk dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 30 SD negeri, termasuk juga ini ya, Panjenengan yang tadi dari mana SD Matingan gitu. Jadi yang kami undang pada Zoom meeting pada hari ini itu yang menjadi unit lokus evaluasi PEKP3 mandiri nasional. Sedangkan apa aja yang akan dipersiapkan itu di slide materi itu nanti ada link bit.ly, sudah kami siapkan link bit.ly. Di situ nanti setelah acara ini monggo nanti jenengan buka. Suaranya nggak geprek. Nah, ini suara biasanya nek suara ning kene iso mlebu ngono. Oke, kami lanjutkan, nanti jenengan dapat dari link bit.ly itu jenengan buka, nanti jenengan bisa unduh. Di situ sudah kami siapkan data dukung apa saja yang harus dipersiapkan.
per aspek. Itu mulai aspek 1 kebijakan pelayanan sampai dengan aspek 6 inovasi. Itu di situ ada semua. Dan contoh bukti dukung yang kami lampirkan itu, kami sediakan itu saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi kalau contohnya kalau jenengan melihat bukti dukung dari SMP 2 Ngawi gitu, itu ternyata ada yang kurang di aspek berapa gitu, ada yang kurang, itu bisa jenengan lihat di bukti dukung di unit layanan yang lain yang sudah kami sediakan di situ. Di situ ada rumah sakit Dr. Suroto, ada Puskesmas Mantingan, ada Disbenduk Capil, ada Dinas Sosial, ada SMP Negeri 2 Ngawi, ada SMP Negeri 1 Widodaren, dan ada SDN Margomulyo 1 Ngawi, seperti itu. Nanti monggo jenengan buka, jenengan baca, jenengan pelajari seluruhnya, nggak apa-apa, monggo. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Ji, terima kasih Bapak. Terus selanjutnya untuk pelaksanaannya itu nanti kapan ya? Oke, untuk pelaksanaannya itu nanti kita menunggu launching PEKP 3 dari Kemenpan RB, Bu. Jadi informasi awal yang kami dapatkan itu sekitar semester 2. Jadi kalau enggak Juni ya Juli lah, seperti itu. Nanti kita juga menunggu, ini kan kita dalam PEKP 3 Mandiri Stasional itu kita juga membangun suatu sistem, gitu. Jadi nanti yang tahun sebelumnya mungkin teman-teman yang dari SD Negeri Margomulyo 1 dan SMP 2 Ngawi dan SMP 1 Widodaren mungkin untuk tahun kemarin masih menggunakan, kita menyediakan Google Form, gitu. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah nanti kita akan menggunakan sistem. Sistem itu nanti sama persis dengan sistem yang miliknya Kementerian Pan RB. Itu nanti jenengan tinggal masuk login ke sistem itu, dan sudah kami buatkan akun masing-masing. Jadi kami sudah membuatkan akun dari seluruh unit layanan yang ada di Ngawi. Berarti sejumlah 510 itu sudah kami buat akun, tapi nanti akun itu nanti akan kami berikan sesuai dengan unit lokus yang kami pilih pada tahun ini. Jadi enggak semua nanti 510, tadi yang 153 itu tadi nanti kami berikan akun. Nanti setelah itu nanti akan kami adakan sosialisasi bagaimana menggunakan sistem itu. Terus nanti juga BIMTEK juga. Terus nanti setelah itu monggo jenengan nanti mengisi pertanyaan F01 yang ada di sistem itu, kemudian dilampiri dengan link Google Drive atau Bitly per aspek. Jadi nanti jenengan menyediakan link Google Drive atau Bitly itu sebanyak 6, mulai aspek 1 sampai aspek 6, seperti itu. Terus nanti jenengan lampirkan di sistem itu. Nah, di sistem itu nanti ada itu tadi ada F01, itu nanti ada 30 pertanyaan, itu nanti per aspek. Nanti jenengan lampirkan per aspek. AP1 setelah jenengan jawab, jenengan kumpulkan bukti dukungnya, nanti jenengan unggah di link Google Drive atau link Bitly aspek nomor 1. Itu nanti jenengan linknya, alamatnya itu nanti linknya itu nanti jenengan copy, jenengan copy paste ke sistemnya itu, seperti itu. Sampai dengan nanti F03. Sedangkan F03 itu nanti ada link juga yang nanti tugasnya jenengan itu nanti mengopi link itu untuk dibagikan ke pengguna layanan, seperti itu. Mungkin itu Bu, makasih. Ji, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Adit untuk penjelasannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi hari ini sudah kami bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa di-download masing-masing.
Sembari menunggu ada yang ingin bertanya, dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk bisa men-scan barcode yang kami tampilkan terkait dengan ESKM di Bapak Ibu. Dimohon untuk jenis pelayanannya bisa dipilih pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Monggo bisa di-scan. Mohon izin untuk mengulangi ya Bapak Ibu untuk jenis pelayanan yang bisa yang dipilih yaitu pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Nggak ada. Nggak aneh Pak masa ya? Izin menyampaikan kembali nggih, untuk jenis pelayanan yang diterima dipilih pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Di kolom chat Bapak Ibu sekalian sudah kami bagikan untuk nomor WA Pak Adit ya, bisa disimpan. Nanti bagi yang belum masuk di WA grup terkait dengan PEK P3 ini bisa dimasukkan ke grup, dan juga apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan teknis penilaian, monggo bisa dihubungi. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, nggih, mungkin acara bisa kami akhiri, tapi sebelum ditutup, mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Pak Adit. Monggo Pak Adit bisa unmute.
Terima kasih Dek Risa. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, persiapan penilaian PEKP 3 bukan sekedar memenuhi indikator evaluasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi, kerjasama, dan semangat perbaikan berkelanjutan, mari kita wujudkan tata kelola pelayanan publik yang semakin prima, akuntabel, dan membanggakan. Mungkin itu closing statement dari saya, Desa. Mungkin dari Mas Rizky dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin kalau ada closing statement, monggo. Tidak ada Mas, cukup. Ampun. Matur nuwun Mas Rizky dan Bapak Ibu semuanya, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Adit, terima kasih Pak Rizky, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada diskusi terkait dengan teknis penilaian PEKP 3 Mandiri hari ini. Semoga diskusi hari ini dan juga penyampaian informasi terkait dengan PEKP 3 bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa nantinya meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing unit kerja. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di sesi Rencang Bagor seri berikutnya. Kepada Bapak Ibu, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu sekalian. Monggo dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.